Hukum mereka yang tidak memenuhi hak-hak pekerja dalam hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan disegerakannya pemberian hak pekerja. Beliau bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." Hadits riwayat Ibnu Majah 2817, Sahihul Jami, nomor 1493. Lebih bijaksana lagi jika dikomentari tentang derajat hadits, sebab ia termasuk hadits dhaif. Salah satu bentuk kesaliman di tengah masyarakat muslim adalah tidak memberikan hak-hak para pegawai, pekerja, karyawan, atau buruh sesuai dengan yang seharusnya. Bentuk kesaliman itu beragam, di antaranya. Pertama, sama sekali tidak memberikan hak-hak pekerja, sedang si pekerja tidak memiliki bukti. Dalam hal ini, meskipun si pekerja kehilangan haknya di dunia, tetapi di sisi Allah, pada hari kiamat kelak, hak tersebut tidak hilang. Orang yang salim itu, karena telah memakan harta orang yang disalimi, diambil daripadanya kebaikan yang pernah ia lakukan untuk diberikan kepada orang yang ia salimi. Jika kebaikannya telah habis, maka dosa yang ia salimi itu diberikan kepadanya, lalu ia dicampakkan ke neraka. Kedua, mengurangi hak pekerja dengan cara yang tidak dibenarkan. Allah berfirman, "Kecelakaan besarlah bagi mereka yang curang." Al-Mutaffifin 1. Hal itu sebagaimana banyak dilakukan pemilik usaha terhadap para pekerja yang datang dari daerah. Di awal perjanjian, mereka sepakat terhadap upah tertentu. Tetapi, jika si pekerja telah terikat dengan kontrak dan memulai pekerjaannya, pemilik usaha mengubah secara sepihak isi perjanjian, lalu mengurangi dan memotong upah pekerjanya dengan berbagai dalih. Si pekerja tentu tidak bisa berbuat banyak dengan posisinya yang serba sulit. Antara kehilangan pekerjaan dan upah di bawah batas minimum, bahkan terkadang si pekerja tak mampu membuktikan hak yang mesti ia terima. Akhirnya si pekerja hanya bisa mengadukan halnya kepada Allah Ta'ala. Jika pemilik usaha yang salim itu seorang muslim sedang pekerjanya seorang kafir, maka kesaliman yang dilakukannya termasuk bentuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, sehingga dialah yang menanggung dosa orang tersebut. Ketiga, memberi pekerjaan atau menambah waktu kerja lembur, tetapi hanya memberikan gaji pokok dan tidak memperhitungkan pekerjaan tambahan atau waktu lembur. Keempat, mengulur-ulur pembayaran gaji, sehingga tidak memberikan gaji kecuali setelah melalui usaha keras pekerja, baik berupa pengaduan, tagihan hingga usaha lewat pengadilan. Mungkin maksud pengusaha menunda-nunda pemberian gaji agar si pekerja bosan, lalu meninggalkan haknya dan tidak lagi menuntut, atau selama tenggang waktu tertentu, ia ingin menggunakan uang pekerja untuk suatu usaha, dan tak mustahil ada yang membungakan uang tersebut. Sedang pada saat yang sama, para pengusaha penuh dengan uang yang diribakan itu, sementara para pekerja merana tak mendapatkan apa yang dimakan sehari-hari, juga tak bisa mengirim nafkah kepada keluarga dan anak-anaknya yang sangat membutuhkan. Padahal demi merekalah, para pekerja itu membanting tulang jauh dari negeri orang. Sungguh celakalah orang-orang yang salim itu. Kelak pada hari kiamat, mereka akan mendapat siksa yang pedih dari Allah. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, 3 jenis manusia yang aku menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, laki-laki yang memberi dengan namaku, lalu berkhianat. Laki-laki yang menjual orang yang merdeka bukan budak, lalu memakan harga uang hasil penjualannya, dan laki-laki yang mempekerjakan pekerja, yang mana ia memenuhi pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya. Hadits riwayat Al-Bukhari, lihat Fathul Bari, 440-47. Dari kitab Muharamat Istahanabihan Nas karya Syed Muhammad bin Soleh Al-Munajid, atau As-Sofwa. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan kita selalu mendapat petunjuk dari Allah. Jangan lupa follow akun kami, B2B, Bisnis to Barakah.